Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 9, berjumpa lagi dalam PJJ Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ada apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang akan kita pelajari meliputi kalimat aktif, kata teknis, kata emotif, konjungsi argumentatif, dan penggunaan kata kalimat saran, ajakan, dan arahan. Kita lihat pada slide selanjutnya. Anak-anak, dalam pidato itu menggunakan ciri kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan terhadap objek. Kita lihat di sini. Pemerintah DKI Jakarta telah merazia kafe di Bekasi. Kita lihat mana ini adalah contoh kalimat aktif. Kita lihat pemerintah DKI Jakarta itu adalah subjek, telah merazia itu adalah predikat, kafe adalah objek, dan di Bekasi merupakan keterangan tempat. Ya, keterangan tempat. Ini adalah contoh kalimat aktif. Dalam suatu pidato juga menggunakan kalimat aktif. Selanjutnya, pidato itu menggunakan istilah teknis. Nah, istilah teknis ini selalu berhubungan dengan topik-topik yang dibawakan saat pidato. Misalnya, kalian berpidato berkenaan dengan topik COVID-19. Kata-kata teknis yang akan muncul pada pidato pasti berhubungan dengan COVID, misalnya hand sanitizer, PCR, swab test, airborne, rapid test, OTG, suspek. Nah, selanjutnya kalau kalian berpidato mengenai kemerdekaan, itu pasti ada istilah-istilah yang berhubungan dengan topik kemerdekaan, yang ini disebut sebagai istilah teknis atau disebut juga dengan peristilahan khusus. Nah, karena yang ketiga ini adalah kata emotif. Karena karena teks pidato itu merupakan teks yang sifatnya menggugah emotif. Apa itu menggugah emotif? Yaitu kata emotif merupakan kata yang dapat menggugah emosi pembaca atau audien terhadap sesuatu yang dipikirkan. Jadi dia berusaha mempengaruhi atau menggugah emosi perasaan dari si pendengar pidato. Kita lihat, bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itulah yang akan kita petik di masa depan, termasuk akhirat nanti. Di sini kata ini adalah kata yang menggugah emosi dari pembicara kepada audiennya. Karena di sini ketika si pembawa pidato atau pembicara itu menyampaikan kata emotif ini, audien akan tergugah emosinya untuk mengikuti apa yang dibicarakan dari si pembawa pidato. Yang keempat adalah konjungsi argumentatif. Konjungsi argumentatif itu merupakan kata sambung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu paragraf. Karena
pidato itu adalah penyampaian argumen-argumen atau pendapat, maka di sini dia menggunakan kalimat konjungsi argumentatif pada kalimat tersebut. Jadi di sini jika maka ini adalah konjungsi argumentatif yang menyatakan sebab akibat. Dia menggunakan sebab, karena, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, kata-kata yang Ibu lingkarin ini merupakan kata konjungsi argumentatif, karena dia adalah kata yang menyambungkan atau menekankan suatu argumen pada suatu pidato. Dan selanjutnya yang kelima adalah kalimat saran, ajakan, dan arahan. Ini merupakan tujuan dari pidato itu adalah mempengaruhi orang agar orang tersebut mengikuti atau melaksanakan hal-hal yang disampaikan dalam pidato. Kalimat saran ini merupakan kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, ya, ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, semestinya. Nah, itu merupakan kalimat saran. Kalau kalimat ajakan itu berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kalimat ajakan ini bertujuan agar pendengar berbuat seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Kalimat ajakan ini contohnya mari, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya. Kalau kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar pada umumnya. Kalimat arahan ini ditandai dengan kalimat arahan. Nah, kalimat arahan merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya, kalimat arahan ini ditandai dengan kata harus. Ya, kalimat arahan ini harus menggunakan kata harus. Nah, itulah tadi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.